Saat ini warga menghadapi sulitnya masa pandemi dan bersamaan dengan bulan Ramadan yang selalu diisi dengan kebiasaan berbagi pada sesama. Lalu bagaimana warga menanggapi arahan Pemprov DKI agar tidak memberi bantuan langsung di jalanan, sementara terkait bantuan sosial dari pemerintah di sejumlah daerah masih diwarnai kekisruhan. Bahkan ratusan kepala desa di Sukabumi ramai-ramai menolak bantuan Gubernur Jawa Barat karena dinilai tidak tepat sasaran. Kepala Desa Sekabupaten. Video penolakan bantuan gubernur dari Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi viral di media sosial. 385 kepala desa ini menolak bantuan karena khawatir adanya konflik sosial karena data bansos dari Gubernur Jawa Barat yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos dinilai tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang sudah meninggal dunia dan berkecukupan masuk ke dalam data milik Kemensos. Bantuan gubernur berupa beras 10 kg, makanan kaleng, mie instan, gula, minyak, terigu, dan vitamin C. Para kepala desa menolak hingga data penerima bantuan diperbarui. Ada sebuah kekhawatiran kami karena ini data-data ini ternyata setelah dicek kita itu masih tumpang tindih. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, polemik bantuan sosial terjadi dan membuat puluhan ribu ibu rumah tangga menggeruduk kantor Dinas Sosial Batubara. Warga peserta PKH dan KPM ini mempertanyakan mengapa bantuan tidak pernah cair. Mereka pun mendesak bantuan sosial segera dicairkan. Sudah 4 bulan ini bantuan yang sangat diharapkan di tengah pandemi corona tidak kunjung tiba. Kosong aja Pak, setiap bulan ditengok dicek kosong. Jadi harapannya sendiri kepada pemerintah apa? Mau kan minta dapatkan lagi Pak, nama selagi punya kartu katanya mendapat. Sementara di Bekasi, sejumlah lansia dari keluarga tak mampu juga masih luput dari bantuan sosial COVID-19. Salah satunya adalah Nenek Nomi. Warga Mekarjaya, Kedung Waringin, Bekasi ini hidup sebatang kara. Nenek 60 tahun ini mengalami stroke selama 4 tahun dan tinggal di rumah sangat sederhana. Sebelum sakit, ia berjualan sayur mayur untuk bisa bertahan hidup. Namun, kini ia hanya bisa menunggu belas kasihan untuk menyambung hidup. Nenek udah dapat bantuan belum? Bulan sekali aja Pak. Udah ada petugas yang kesini mendata? Enggak ada. Di luar polemik bantuan sosial, masa pandemi yang kini berbarengan dengan bulan suci Ramadan membuat aksi sosial membantu sesama terasa semakin gencar dilakukan. Selama pandemi corona, banyak masyarakat yang membantu sesamanya, salah satunya adalah dengan cara membagikan sembako langsung di jalanan. Tetapi sayangnya tidak semuanya menerapkan pola social distancing yang ujung-ujungnya malah membuat keramaian itu sendiri. Dan beberapa waktu yang lalu, Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan baru yakni melarang para dermawan untuk memberikan bantuan langsung di jalan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tim redaksi pun menelusuri sejumlah kawasan di Jakarta untuk melihat kondisi PMKS yang biasanya marak terlihat menanti bantuan dermawan di bulan Ramadan. Kami masih melihat sejumlah pengemis di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Di kawasan Cikini ada pula manusia gerobak yang juga lalu lalang sambil menanti bantuan para dermawan. Mereka mengaku Ramadan tahun ini bantuan yang diterima berkurang drastis. Terkait arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal pemberian bantuan yang tidak dilakukan langsung di jalanan dan mencegah kerumunan, warga yang kerap memberi bantuan pun memiliki beragam tanggapan. Saya setuju. Sebaiknya kita memberi bantuan atau memberi apa yang dibutuhkan sama masyarakat, baik itu masyarakat umum ataupun tenaga medis. Sebaiknya kita langsung mendatangi lokasinya, langsung mendatangi tempatnya, atau kalau perlu kita langsung mendatangi rumahnya, sehingga itu menghindari dari kerumunan, kemudian tepat sasaran. Dan saya sendiri kurang setuju ya, karena kita nggak pernah tahu kondisi sesusah apa mereka gitu. Tinggal cara kita aja memberi bantuan itu diadaptasi dengan kondisi sekarang. Saya dan teman-teman di komunitas sangat memperhatikan bagaimana cara pendistribusian sebuah donasi untuk saat ini. Contohnya kayak pembagian APD atau hand sanitizer ke rumah sakit, kami langsung mendatangi rumah sakit tersebut. Lalu untuk sembako, biasanya kami door to door atau bekerjasama dengan dinas sosial
Lalu untuk saat ini bulan Ramadan kami membagikan takjil itu langsung ke masjid-masjid yang menerima takjil. Data terakhir mencatat sejak awal tahun hingga saat ini sudah ada 1.239 PMKS yang dijangkau oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.